Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Kusuma Ningtyas Sitoresmi dengan NIM B200180489. 2. Saya sendiri Sylvia Wulandari dengan NIM B200180486. 3. Nadia Winda Ningtyas dengan NIM B200201013. 4. Nositalia Sarah Aisyah dengan NIM B200201014. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bab yang berjudul Pengukuran dan Pengungkapan Perubahan Kurs. Pertama, yang akan kami bahas tentang perkembangan pengungkapan. Standar dan praktek pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di kebanyakan negara-negara lain, seperti Prancis, Jepang, dan beberapa negara pasar yang berkembang, kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi dan bank-bank dan atau pemilik keluarga secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Bank-bank memperoleh banyak informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan. Ketentuan pengungkapan wajib. Bursa Efek dan badan regulator pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan-perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberi informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestik. Setiap informasi yang diumumkan, yang dibagikan kepada para pemegang saham atau yang dilaporkan kepada badan regulator di pasar domestik. Namun demikian, kebanyakan negara tidak mengawasi atau menegakkan pelaksanaan ketentuan kesesuaian pengungkapan antar wilayah atau yurisdiksi. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang selanjutnya, kebutuhan pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, di mana akan meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pasar keseluruhan. Yang selanjutnya adalah transaksi kurs. Transaksi kurs dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurs pasar spot yang dipengaruhi beberapa faktor termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung. Terus, yang kedua ada kurs pasar forward, adalah persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Transaksi pasar forward mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot atau sebagai tingkat palsu pasar forward. Yang terakhir, transaksi kurs swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang. Selanjutnya, jenis kurs yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang pertama, menggunakan kurs saat ini atau kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua, ada kurs historis
yang merupakan translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata atau nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs histori atau kurs masa ini. Selanjutnya ada pelaporan dan pengungkapan kurs. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Dan pada akhir setiap periode pelaporan, untuk yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kemudian, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan terakhir, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut diukur. Selanjutnya ada entitas mengungkapkan. Entitas mengungkapkan yang pertama yaitu jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK nomor 55. Instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Kemudian yang kedua, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Dalam entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2012. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari tahun 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.